Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Padli Hasibuan 88 di dua konten. Di video kali ini konten kita seputaran alam ya kawan-kawan ya. Di sini saya mohon izin dulu kepada yang sudah senior, yang sudah master, yang sudah biasa ke hutan, yang udah biasa survival ke hutan, hunting ke hutan. Saya mohon izin. Di sini saya bukan menggurui. Di sini saya hanya berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Jadi kalau ada guru-guru yang melihat video ini, kalau ada kekurangan menurut guru-guru atau yang senior-senior, saya mohon dinasehati dan diperingatkan. Persiapan apa aja yang harus kita bawa ke hutan ketika kita survival ya kawan-kawan ya. Jadi di sini kita bahas sedikit persiapan apa aja yang harus kita bawa ketika kita hunting 2-4 hari ke hutan. Sesuaikan dengan hutan. Hutan apa yang kita tuju, medannya seperti apa ya kawan-kawannya. Jadi kalau hutan pegunungan beda lagi, apa yang harus kita persiapkan, bekal apa yang harus kita bawa, beda lagi. Jadi di sini saya membahas hutan rawa. Ya kawan-kawan ya, sebelum kita hunting ke hutan, kawan-kawan pecinta alam pasti tahu yang 2 atau 3 kali ke hutan, biasanya itu kita dibawa oleh pemandu. Ya kawan-kawan ya, pemandu alam. Ketika kita hendak berangkat, kita berkumpul dulu di suatu camp, namanya suatu camp sebelum ke hutan ya. Kita diberi peringatan dulu atau pengarahan dulu dari pemandu ya kawan-kawan ya. Sesuai arahan pemandu, yang pertama kali kita persiapkan ketika kita ke hutan ya kawan-kawan, mulai dari baju. Walaupun kawan-kawan hendak hunting ke hutan, bermalam di hutan, ketika di dalam perjalanan jangan menggunakan baju kaos kawan-kawan. Nah, baju kaos yang murah diserap oleh air. Nah, jadi itu membuat kawan-kawan capek ketika di dalam perjalanan. Kita tidak tahu cuaca, hujan, panas, kita tidak tahu kawan-kawan. Ketika hujan turun, kita menggunakan baju kaos sangat susah sekali kawan-kawan. Jadi berat, itu sudah pasti berat di jalan ya. Kalau kita tidak membawa mantel atau jas hujan, itu sangat menyusahkan kawan-kawan. Apalagi di hutan rawa ya kawan-kawan ya. Nah, di hutan rawa itu medannya tidak semua kayunya itu pohon-pohonnya besar-besar kawan-kawan. Jadi saran saya lebih baik jangan menggunakan baju kaos ketika kita hendak ke hutan ya kawan-kawan ya, di dalam perjalanan. Kalau kawan-kawan membawa mantel tidak masalah. Nah, ini tidak masalah. Kalau kawan-kawan tidak membawa mantel nanti susah sendiri di jalan kawan-kawan. Nah, jadi itu pengalaman saya, berat, basah. Nah, itu ya, kalau tidak membawa mantel. Yang kedua, sepatu. Gunakanlah sepatu yang mempunyai gigi. Ya, yang mempunyai gigi. Sepatu juga tidak boleh terlalu berat. Mungkin kawan-kawan pernah melihat sepatu yang seperti ini. Oke? Ya, seperti ini ya. Bukan saya katakan tidak boleh. Cuman kalau masih pemula tidak diperbolehkan menggunakan sepatu yang tadi. Kenapa? Sepatu yang tadi untuk senior kawan-kawan. Ya, untuk senior yang sudah biasa ke hutan. Karena sepatu yang tadi itu sangat berat sekali. Lebih baik gunakan sepatu yang seperti itu juga tapi lebih ringan. Mengerti kawan-kawan? Jenisnya seperti itu juga tapi lebih ringan. Kalau tidak ada seperti itu, ya sepatu biasa tapi mempunyai gigi. Ya kawan-kawan ya, mempunyai gigi, perekat ya. Kalau kita injakkan ke tanah atau ke kayu dia tuh kita tidak terpeleset kawan-kawan. Itu maksud saya. Oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi, gunakan sepatu yang mempunyai gigi ya kawan-kawan ya, yang ada perekatnya. Dan jangan lupa pakai kaos kaki ya kawan-kawan ya. Jadi guna kaos kaki ini agar terhindar dari penyakit. Guna kaos kaki ini sama-sama kita sudah ketahui agar tidak terhindar dari penyakit. Satu, masuk angin. Nah, jadi
Kita jangan sepele, jangan beranggapan angin itu masuk dari pori-pori tubuh kita, dari tangan, ya, dari dada kita, dari kepala. Bukan kawan-kawan. Yang lebih berbahaya itu kawan-kawan boleh tanya medis, ya. Kalau ada saudaranya tanya aja. Dari telapak kaki. Nah, dari telapak kaki angin itu bisa masuk. Jadi kita gunakanlah kaos kaki yang hangat ya kawan-kawan. Banyak fungsinya agar kaki kita tidak melepuh, tidak rusak. Nah, ketika kita dalam perjalanan 2 atau 3 jam, oke, lanjut ya kawan-kawan ya. Selanjutnya gunakanlah celana yang ringan ya kawan-kawan ya. Mungkin ini kita semua sepakat, ketika kita di hutan, hunting ke hutan, jangan menggunakan celana li atau celana yang berat-berat ya kawan-kawan ya. Jeans. Nah, seperti yang dikatakan istri saya, gunakanlah celana yang ringan-ringan ya, jangan terlalu berat. Nah, jadi nanti itu menghindari ketika hujan. Ketika kita tidak menggunakan mantel, tidak membawa jas hujan, disitulah nanti menjadi masalahnya kawan-kawan. Celana kita berat. Nah, jadi gunakanlah celana yang ringan ketika di medan hutan rawa ya kawan-kawan ya. Nah, oke. Lanjut. Selanjutnya ransel ya kawan-kawan ya. Itu pasti kalau kita ke hutan pasti menggunakan ransel ya kawan-kawan ya. Yang saya maksudkan, jangan bawa ransel yang beratnya sampai 1 kilo kawan-kawan. Ada ransel itu besar, ransel biasa ya, ransel biasa. Ini sebenarnya ransel biasa, cuman ini ringan ya kawan-kawan ya. Ini ringan, beratnya sampai 1 kilo. Itu nanti menyusahkan kawan-kawan. Kenapa? Beban yang kita bawa aja mungkin kalau ke hutan hunting itu 3-4 hari itu bisa 10 kilo kawan-kawan. Jadi bawalah ransel yang biasa saja, ringan. Kawan-kawan pernah melihat ransel yang tinggi ya, oke? Khusus untuk ke gunung, tapi ringan. Nah, jadi itu ranselnya terbuat dari jas hujan kawan-kawan. Ketika hujan turun, ransel tidak basah, tidak meresap, jadi tidak menyimpan air. Itu fungsinya. Ranselnya yang ringan, yang tidak meresap hujan, seperti jas hujan ya kawan-kawan ya. Nah, itu menghindari ketika kita kehujanan di jalan, agar tidak kelelahan, tidak habis tenaga. Itu dia, oke? Selanjutnya, bawalah topi. Topi kawan-kawan ya. Topinya jangan terlalu lebar. Istilahnya topi koboi. Kawan-kawan pernah melihat koboi? Kalau ke hutan jangan membawa topi koboi ya kawan-kawan ya. Topi yang lebar itu jangan. Kenapa? Di hutan kita tidak tahu medannya seperti apa. Tidak semua di dalam hutan itu, menuju ke hutan itu medannya, jalannya bagus. Contohnya seperti ini. Lihat kawan-kawan. Ini gampang-gampang aja. Jadi tidak selamanya ke hutan itu medannya bagus ya kawan-kawan ya. Nanti ada tanjakan, ada curam, jalan yang sempit, kita melewati terowongan yang sempit seperti ini ya. Jadi jangan pakai topi yang membuat kita susah sendiri kawan-kawan di jalan ya. Lebih baik gunakan topi yang seperti ini, buat arah ke belakang, menutupi ini tengkuk kita ya, agar mengurangi dehidrasi kawan-kawan ya. Karena dari tengkuk kalau terkena panas matahari cepat hausnya kawan-kawan. Jadi gunakan topi seperti ini. Oke? Jangan topi koboi. Nanti membuat kawan-kawan susah. Seperti yang saya katakan tadi, medannya berbeda-beda. Oke? Selanjutnya yang paling penting itu kompas. Biasanya pemandu sebelum berangkat pasti mengingatkan kompas, alat navigasi ya kawan-kawan ya. Itu sebelum berangkat
biasanya itu saya katakan tadi, itu pemandu mengingatkan kita. Kalau pemandu lupa mengingatkan itu, kita harus mengingatkan pemandu menggunakan kompas, harus membawa kompas. Nah ya kawan-kawan ya, walaupun si pemandu tahu daerah hutan, medan hutan, dia tahu, kalau kata dia tidak perlu menggunakan kompas, batalkan perjalanan kawan-kawan. Nah, karena dia saja yang tahu, medannya dia saja yang tahu. Kita tidak tahu nanti naasnya kita di hutan ya. Nah, masalah itu di hutan itu bisa aja terjadi. Mungkin kawan-kawan pernah melihat di televisi banyak yang hilang ketika mendaki ke gunung ya. Di hutan banyak yang hilang. Itu dikarenakan apa coba? Nah, dikarenakan itu tadi, terlalu sepele, tidak membawa kompas. Nah, jadi pemandu selamat, orang yang di bawah hilang. Kebanyakan seperti itu. Oke, jangan lupa kompas, alat navigasi. Dan selanjutnya yang paling penting, obat-obatan. Ya, nah, obat-obatan harus kita bawa. Itu sangat penting di dalam hutan. Apalagi yang namanya kita sampai 4 hari di hutan, harus membawa obat-obatan ya kawan-kawan ya. Jangan lupa membawa peralatan obat-obatan. Nah, jadi di sini saya tidak menjelaskan obat-obat apa aja. Mungkin kawan-kawan bisa ngecek kepentingan kawan-kawan ya, tentang obat apa saja yang harus kita bawa. Selanjutnya kawan-kawan juga pasti tahu apa yang harus kita bawa. Alat penerang, senter ya kawan-kawan ya, alat penerang harus kita bawa. Oke. Oke kawan-kawan, kawan-kawan pasti tahu selanjutnya apa? Kayu. Ini kayu fungsinya apa ketika di hutan? Apalagi jalannya seperti ini ya kawan-kawan ya. Ini banyak ininya ya, tunggul-tunggul kayu. Kita kalau rombongan 10 atau 15 orang, 15 orang harus menggunakan kayu. Ya kawan-kawan ya. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya seperti yang kawan-kawan lihat tadi, seperti ini. Jadi kita tahu kawan-kawan, posisi lubang di mana ya. Kita tidak tahu, kita tidak mungkin meraba pakai kaki dan pakai tangan. Jadi gunakanlah kayu agar kita tahu posisi lubang ya, di mana agar menghindari jatuh. Nah, agar kita tidak terjatuh ya kawan-kawan ya. Pakai kayu. Nah, seperti ini. Oke. Jadi itu sangat dibutuhkan sekali. Ketika kita di jalan ini harus membawa kayu, tongkat. Nah, seperti ini ya. Banyak fungsinya. Oke. Kenapa saya memegang kaki saya? Apa masalahnya? Kawan-kawan tahu, itu dikarenakan kita memaksakan perjalanan 3 jam sampai ke hutan. Kita memaksakan tidak berhenti kawan-kawan. Selama perjalanan itu tidak ada berhentinya. Kita lanjut terus. Kita memburu waktu agar kita tepat waktu di hutan. Itu tidak diperbolehkan kawan-kawan. Tanpa henti lanjut ke hutan tidak diperbolehkan. Jadi di hutan itu kita harus ada posenya. Pose berhentinya harus ada kawan-kawan ya. Berhenti sekitar 25 menit kita berhenti. Jangan kita paksakan ke hutan sekitar 3 jam setengah. Udah ayo kita memburu tanpa ada henti ya kawan-kawan ya. Itu tidak boleh. Nah, jadi 1 jam sekali atau 45 menit dalam perjalanan kita berhenti. Minimal 20 menit istirahat dulu. Selanjutnya, jangan lupa membawa minyak komando. Apa itu minyak komando kawan-kawan? Fungsinya untuk apa? Gunanya untuk apa? Minyak komando
fungsinya untuk kaki, sela-sela kaki ya kawan-kawan ya. Untuk apa? Agar terhindar dari lecet. Lecetnya sepatu, tekanan sepatu ya kawan-kawan ya. Makanya sepatu itu kalau kita hunting ke hutan, jangan terlalu sempit, jangan terlalu longgar. Itu tidak boleh ya kawan-kawan ya. Nanti kaki kita lecet. Jadi kalau kawan-kawan ke hutan, sebelum berangkat, kawan-kawan beli dulu minyak komando. Minyak komando, kawan-kawan nanti bisa cek ya di toko-toko online terdekat. Kawan-kawan bisa cek itu. Sekian dulu video dari saya. Kalau menurut kawan-kawan ini berguna, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Kalau menurut kawan-kawan video ini tidak berguna, cara ini tidak berguna, tidak apa-apa, jangan di subscribe. Saya tidak memaksakan ya kawan-kawan ya. Mohon maaf, mohon izin bagi guru-guru, bagi master-master, bagi master-master yang sudah biasa ke hutan. Mohon maaf, mohon izin. Kalau ada kekurangan, silahkan komentari dan nasihati saya, kasih saran yang lebih baik. Karena kita semua juga di sini pemula. Jangan sok hebat dan sombong arogan di dalam hutan ya kawan-kawan ya. Walaupun kawan-kawan berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali ke dalam hutan, rendahkan hatimu di dalam hutan. Jangan sombong. Ingat ya kawan-kawan ya, jangan sombong. Ini hutan ya kawan-kawan ya. Jangan sombong di dalam hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.